Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Ramadhani Juwita Putri, NPM akhir saya 329. Saya mahasiswi dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Prodi Manajemen. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian hipotesis secara statistika dengan menggunakan mini project saya yang berjudul Pengaruh Rutinitas Jogging Terhadap Kepuasan Mahasiswa dalam Kesehatan Tubuh Mereka. Ini saya akan menjelaskan tentang project mini, yaitu mini project statistika bisnis kelas M012 yang berjudul Pengaruh Rutinitas Jogging Terhadap Kepuasan Mahasiswa dalam Kesehatan Tubuh. Jadi, analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk meneliti ada tidaknya pengaruh antara rutinitas jogging terhadap kepuasan mahasiswa dalam kesehatan tubuh, di mana H0-nya tidak ada pengaruh antara rutinitas jogging terhadap kepuasan mahasiswa dalam kesehatan tubuh, dan H1-nya ada pengaruh antara rutinitas jogging terhadap kepuasan mahasiswa dalam kesehatan tubuh. Nah, teknik pengambilan data yang saya gunakan, yaitu data penelitian ini didapatkan dari hasil kuesioner yang disebarkan melalui Google Form dengan total 30 responden yang mengisi. Nah, metode ini saya pilih karena memungkinkan pengumpulan data secara cepat dan praktis. Adapun kriteria responden dari penelitian ini adalah, yang pertama itu mahasiswanya harus aktif. Terus, saya memiliki 4 pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner saya, yaitu apakah saya memiliki jadwal jogging yang rutin setiap minggu. Yang kedua, apakah saya konsisten menjalankan jogging sesuai rencana yang telah diatur. Yang ketiga, jogging membantu meningkatkan stamina fisik saya. Yang keempat, jogging dapat membantu saya mengurangi stres dan membuat suasana hati lebih baik. Nah, untuk data X-nya itu adalah nomor 1 dan nomor 2, di mana nomor 1 apakah saya memiliki jadwal jogging, yang kedua apakah saya konsisten menjalankan jogging, sedangkan data yang Y itu adalah nomor 3 dan 4, di mana jogging membantu meningkatkan stamina fisik saya, yang kedua jogging dapat membantu saya mengurangi stres dan membuat suasana hati lebih baik. Jenis data yang saya gunakan yaitu jenis data kuantitatif primer, sama tadi seperti yang di atas, yaitu Google Form, serta menggunakan skala 1-5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi pula antara pengaruh rutinitas jogging terhadap kepuasan mahasiswa dalam kesehatan tubuh mereka. Untuk keunggulan dari metode pengisi ini, yang pertama, efisiennya waktu. Jadi pengisiannya itu lebih cepat tuh teman-teman, 3-5 menit. Jadi lebih enak pakai Google Form ini atau kuantitatif primer. Untuk yang kedua itu minim kesalahan input format angka yang telah terstandarisasi. Terus untuk yang ketiga, data siap analisis langsung diekspor ke Excel atau SPSS. Nah, ini nanti kita akan lanjut ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Excel bukan SPSS. Jadi mari kita simak dulu ini. Nah, yang keempat itu ada jangkauan luas dapat disebarkan melalui grup WhatsApp. Bukan hanya grup WhatsApp nih teman-teman, kita juga dapat disebarluaskan melalui IG atau enggak Twitter dan lain-lainnya tuh. Nah, data mentahnya yang saya itu pengaruh rutinitas jogging terhadap kepuasan mahasiswa dalam kesehatan tubuh. Hasil data awal X dan Y. Yang X itu apa? Saya memiliki jadwal jogging sama seperti tadi yang di atas. Nah, ini dia data mentahnya teman-teman. Ini hasil dari pengolahan data mentah ke Excel. Jadi mari kita coba. Pertama-tama, jadi ini data dari data mentah kita yang kita dapatkan dari Google Form atas responden 30 anak. Pencet data analisis. Kita pilih regression. Pencet OK.
Setelah itu sini ada input Y. Jadi kita pencet ini, setelah itu kita pilih data Y sampai bawah. Oke, lakukan hal yang sama untuk data yang X. Ya. Setelah itu kita pencet label, terus output range, kita pilih residual yang ini, residual plots, sama line fit plots, terus kita pilih penempatannya, terserah di mana aja, aku pilih di sini. Setelah itu kita pencet ini. Nah, karena semua datanya sudah dimasukkan, kita pencet OK. Dan akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah summary outputnya. Outputnya ini yang line fit plotnya dari rutinitas jogging tersebut. Bahas tentang ketidakakuratan atau error dalam perhitungan. Nah, untuk standar error ini, apakah yang dimaksud dengan standar error itu adalah merujuk pada selisih antara nilai yang diperkirakan atau prediksi dengan nilai yang sebenarnya yang terjadi, nilai aktual. Dalam analisis regresi error disebut juga dengan residual. Nah, untuk R square-nya ini, angka yang menunjukkan seberapa besar sih variasi pada variabel terikat Y dan dapat dijelaskan oleh variabel bebas X dalam model regresi Y tersebut. Untuk korelasi R, itu dilambangkan dengan R. Kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel X dan Y. Jadi nilainya itu berkisaran -1 hingga +1. Atau 0, tidak ada hubungan linier. Persamaan regresi itu adalah rumus matematis yang menggambarkan hubungan linier X dan Y dan variabel terikat Y. Jadi X ini variabel bebas, sedangkan Y variabel terikat. Untuk regresi sederhana, hanya satu variabel bebas bentuknya. Jadi untuk nilai F hitung, ini nilai F hitung dan signifikan F. Jadi uji F itu memeriksa signifikan seluruh model regresi. Ini apakah setidaknya satu variabel bebas memiliki pengaruh nyata terhadap Y atau tidak. Terus untuk nilai hitung itu hasil dari perhitungan data tersebut. Untuk signifikan F-nya itu atau p-value F itu probabilitas bahwa modelnya itu tidak signifikan. Aturannya itu jika signifikan F lebih kecil taraf nyatanya, misalnya 0,05, maka model regresi secara keseluruhan itu signifikan. Terus untuk taraf nyata atau itu ada tingkatan kesalahan yang diterima ketika menyimpulkan bahwa ada pengaruh nyata, biasanya diatur sebesar 0,05 atau 5%, yang berarti kita bersedia menerima risiko 5% salah dalam kesimpulan yang kita buat. Nah, untuk tabel T, nah ini untuk tabel T, itu untuk memeriksa signifikasi koefisien regresi individu, apakah variabel bebas X secara sendiri memiliki pengaruh nyata terhadap Y. Seperti itu teman-teman. Interval kepercayaan, itu berdasarkan itu, interval kepercayaan adalah rentang nilai di mana kita yakin dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%, bahwa nilai sebenarnya dari koefisien regresi berada di dalamnya. Excel. Ini dia. Sama hasilnya yang sama tadi. Nah, hasil data interupsinya. Jadi, ketidakakuratan dalam perhitungan standar error of estimation-nya. Jadi, nilai standar error-nya itu 1,4495. Jadi, inferensinya itu standar error menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model regresi. Nilai 1,4495 berarti bahwa prediksi kepuasan mahasiswa terhadap kesehatan tubuh dari model regresi ini rata-rata meleset plus minus 1,45 satuan dari nilai sebenarnya. Jadi artinya tuh model cukup baik namun masih terdapat ketidakakuratan yang wajar karena perilaku kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh rutinitas jogging, tetapi juga faktor lainnya seperti pola makan, pola tidur, dan pola stres yang
dalam tubuh kita. Ini itu, oh ya, untuk yang standar errors itu yang ini ya teman-teman, yang ada di reaction statistic itu yang ini, Oke, jadi yang ini teman-teman. Nah, untuk yang ini adalah koefisien determinasi antara R square-nya. Jadi, nilai R square-nya itu 0,2290 atau 22,90%. Interpretasi sebesar 22,90%. Variasi kepuasan mahasiswa terhadap kesehatan tubuh dapat dijelaskan oleh rutinitas jogging, sisanya 77,10% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Jadi rutinitas jogging ini sangat berpengaruh tuh, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan kepuasan kesehatan mahasiswa, sama seperti tadi itu pola makan dan pola tidur stres. Yang C, korelasi R-nya. Jadi nilai multiple yang R ini 0,4785, nilai ini menunjukkan hubungan antara rutinitas jogging dan kepuasan kesehatan mahasiswa. Menurut kriteria korelasi ini 0,40 sampai 0,59, korelasinya itu sedang. Jadi terdapat hubungan positif dan sedang antara rutinitas jogging dengan kepuasan terhadap kesehatan tubuh. Semakin rutin jogging yang dilakukan, semakin meningkat kepuasan mahasiswa terhadap kondisi kesehatannya tubuh mereka. Kita lanjut ke persamaan regresi. Untuk persamaan regresi itu dari tabel koefisien diperoleh interceptnya itu ada 6,8676, koefisien X-nya itu ada 0,3272. Jadi persamaan regresinya itu Y sama dengan jumlah intersip A-nya ini dijumlah sama jumlah 0,3272 dari koefisien X-nya itu. Jika mahasiswa tidak melakukan jogging, jadi X sama dengan 0, maka tingkat kepuasan kesehatan berada pada angka 6,8676. Jadi setiap peningkatan satu satuan rutinitas jogging, maka kepuasan kesehatan meningkat sebesar 0,3272. Koefisien bernilai positif, berarti rutinitas jogging meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap kesehatan tubuh. Oke, di sini ada E, uji data signifikasi model dan koefisien regresi. Jadi yang pertama ada uji F, uji signifikasi model. F hitung sama dengan 8,3165, signifikan F-nya 0,00747, taraf nyatanya 0,05. Jadi keputusan karena signifikan F-nya 0,00747 lebih kecil dibanding 0,05, maka model regresi signifikan rutinitas jogging secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa dalam kesehatan tubuh mereka. Untuk yang kedua, itu adalah uji T, koefisien regresinya, nilai T hitung variabel X, T hitung 2,8838, p-value-nya sama dengan 0,00747, nilai T tabelnya N sama dengan 30, DF-nya 28, nilai nyatanya 0,05, T tabel sama dengan 2,048. Jadi dalam keputusan ini adalah T hitung 2,8838 lebih besar dibanding T tabel 2,48. Sedangkan p-value-nya lebih kecil dibanding 0,05. Koefisien regresi signifikan artinya rutinitas jogging secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap kesehatan tubuh mereka. Untuk interval kepercayaan itu ada 95%, koefisien X lower 95% sama dengan 0,0948, dan overnya itu ada 95% sama dengan 0,5596. Karena interval tidak melewati angka 0, maka pengaruh rutinitas jogging pasti positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% tersebut. Kesimpulannya kita dapatkan adalah dari hasil analisis regresi linier yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh rutinitas jogging terdapat kepuasan mahasiswa terhadap kesehatan tubuh sangat berpengaruh positif dan signifikan. Jadi, dari standar error
estimasi sebesar 1,449. Hal ini menandakan bahwa meskipun model cukup baik dalam memprediksi kerusakan kesehatan mahasiswa, itu juga masih belum tentu. Nah, untuk koefisien determinasi R-square-nya itu sebesar 22,90% menunjukkan bahwa rutinitas jogging mampu menjelaskan sebagian variasi kepuasan mahasiswa terhadap kesehatan tubuh mereka. Baik, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.